Ya. Selamat sore. Kali ini kita akan membahas penyetaraan persamaan reaksi redoks. Di mana metodenya itu ada dua. Ada metode bilangan oksidasi dan ada metode setengah reaksi. Kali ini kita akan membahas metode bilangan oksidasi untuk persamaan reaksi yang semua zat-zatnya itu berupa molekul, jadi tanpa ion. Nah, sebenarnya konsepnya sama dengan yang ada ion-ionnya. Yang pertama itu tentunya kita harus bisa menentukan biloks masing-masing unsur. Terus yang kedua, setelah kita tentukan biloks masing-masing unsurnya, lalu kita tentukan siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Nah, yang ketiga, unsur-unsur yang biloksnya itu berubah, kita setarakan lebih dahulu. Ya, jadi berapa di ruas kiri dan di ruas kanan, kita setarakan dulu. Setelah itu, kita samakan perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita kalikan secara silang. Jadi direduksi itu biloksnya turun berapa, terus dia dioksidasi itu biloksnya naik berapa, lalu kenaikan dan penurunan itu kita kalikan secara silang. Setelah itu kita samakan unsur lain. Nah, kita pakai di sini konsep KAHO. Jadi kita setarakan dengan urutan K itu kation, A itu anion, H itu hidrogen, O itu oksigen. Nah, jadi ini dihafalkan dulu boleh urutannya. Nah, kita lihat contohnya. Ya. Oke, jadi ini kita akan bahas contohnya ya. Jadi pertama tadi kita tentukan biloks masing-masing unsur. Nah, ini K golongan 1A berarti biloksnya positif 1. Karena ada 2 berarti dikali 2 ini jadi plus 2. O itu min 2 karena ada 7 berarti jadi min 14. Kalau dijumlahin 0 berarti ini plus 12. Plus 12 dibagi 2 ini jadi plus 6. Nah, H itu positif 1. Ya. Saya berharap menentukan biloks sudah bisa ya. Jadi H itu positif 1, O itu min 2, S-nya plus 6. K itu plus 1, O-nya min 2, N-nya plus 3. Ya, terus yang di ruas kanan K plus 1, O-nya min 2, S-nya plus 6. Terus ini dia CR-nya plus 3, O-nya min 2, S-nya plus 6, K-nya plus 1, O-nya min 2, N-nya plus 5, H plus 1, O min 2. Nah, kita lihat tuh, kiri dan kanan siapa yang biloksnya berubah. Kita lihat K tetap. CR itu dari plus 6 menjadi plus 3. Berarti ini dia mengalami, ya, dari plus 6 menjadi plus 3. Berarti mengalami reduksi. Reduksi berapa? Turunnya berapa? 6 ke 3, turunnya 3. Reduksi 3 elektron. O biloksnya tetap, H tetap, S tetap. Yang berubah siapa lagi? N. N itu dari plus 3, ini tadi dari plus 6 menjadi plus 3. N itu dari plus 3 menjadi plus 5. Plus 3 menjadi plus 5. Naik atau turun? Naik. Berarti namanya oksidasi. Oksidasinya 2 elektron. Nah, kita udah tentukan tuh siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Lalu, unsur-unsur yang biloksnya berubah itu kita setarakan dulu. Ya. Jadi di sebelah kiri CR-nya ada 2, di sebelah kanan juga sudah 2, berarti udah sama. Karena atomnya ada 2, berarti reduksinya ini harus kita kalikan 2. Berarti total reduksinya itu 6 elektron. Nah, kita lihat lagi N. N-nya di kiri 1, N-nya di kanan 1. Udah, biar nggak lupa kalikan aja 1. Pokoknya setiap unsurnya itu berapa di kiri dan di kanan, reduksi atau oksidasinya itu kalikan dulu. Jadi ini 2 elektron. Gitu. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu samakan perubahan elektron di reduksi dan oksidasi dengan mengalihkan secara silang. Nah, di sini kan 6 elektron tuh. Di sini 2. Nah, boleh kita pakai KPK. 6 dengan 2, KPK-nya berapa? 6. Berarti yang reduksi kita kalikan 1, yang oksidasi kita kalikan 3. Nah, boleh kita tulis ulang dah. Ya, kita tulis ulang. Jadi, yang berhubungan dengan reduksi tadi kalikan 1. Berarti ini menjadi, kita tulis saja ya, 1 K2CR2O7
ditambah H2SO4 ditambah yang oksidasi tadi dikali 3. Berarti ini kali 3. Ditambah 3KNO2 menjadi ini karena nggak ada hubungannya dengan reduksi dan oksidasi, ya kita tuliskan aja. Ini tadi reduksi kali 1, berarti 1 CR2SO4 3 kali ditambah ini tadi oksidasi dikali 3, berarti ini 3 KNO3 ditambah H2O gitu. Nah, kalau udah sampai pada langkah ini, maka kita hitung unsur yang tadi yang tidak mengalami perubahan biloks. Nah, kita pakai urutan KHO. Ya, KHO, kation, anion, hidrogen, oksigen. Nah, kation yang pertama adalah ini K. K ini kan kation nih. Ya, ini tadi kation. Kationnya itu adalah unsur K, kalium. Ya, kita hitung K di ruas kiri totalnya ada berapa? Ya, K di ruas kiri. Ini ada 2 nih, K2. Ini ada 3. Totalnya di kiri ada 5. Di kanan pun harus 5. Kita hitung dulu yang udah punya koefisien. Di sini koefisiennya kan 3 tuh. Di sini K2SO4 2. Sudah 5. Berarti ini kita kasih koefisiennya 1 aja. Ya, ini 1 aja. Berarti K-nya udah sama dong. Nah, udah sama. Lalu anion. Anion. Nah, anion itu siapa? Kita jangan pakai Cr2O7 karena Cr-nya tadi mengalami perubahan biloks. Nah, kita lihat aja SO4. Ya, SO4 ya. SO4 karena di sini belum punya koefisien, kita cari dulu yang udah punya koefisien, ya, SO4. Berarti di sini SO4-nya ada berapa? Ada 1. Di sini SO4-nya ada berapa? Ada 3. Berarti total di ruas kanan SO4-nya ada 4. Ya, ada 4. Di kiri pun harus 4. Berarti di sini nih, ini plusnya saya pindah ya. SO4-nya harus 4. Berarti ini kita kasih koefisien 4. Maka SO4-nya udah sama tuh. Nah, setelah itu baru hidrogen. Kita hitung hidrogennya. Hidrogen. Nah, di ruas kiri kan semua udah punya koefisien nih. Maka sudah pasti jumlahnya. Nah, hidrogen itu di ruas kiri ada berapa? Ada 8. Ya. Anion itu tadi SO4 ya. Ini hidrogen H. Nah, di ruas kiri H-nya berapa? Ada 8. Ya, kita lihat ke ruas kanan. H itu ada di mana aja? H itu hanya ada di H2O. Ya, H-nya tadi kan 8, berarti H2O-nya harus kita kali dengan 4. Nah, 4. Nah, biasanya oksigen itu otomatis sama. Ya, oksigen itu otomatis sama. Kita buktikan, ya. Kita buktikan. O di ruas kiri 7. Terus tambah 16. Terus ini tambah 6. Totalnya berapa nih? 6 tambah 16, 22. Tambah 7, 29. Jadi O-nya di kiri, di ruas kiri ada 29. Kita hitung di ruas kanan. Ya, ini ada 4. Ini ada 12. Ini ada 9. 3 kali 3. Ini ada 4. Kita hitung. 4 tambah 12, 16. Tambah 4, 20. Tambah 9, 29 nih. Total O-nya di kanan 29. Nah, maka reaksi ini sudah setara. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Selamat belajar. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Bye.